Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Hadirin para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita sering dengar satu cerita yang diceritakan oleh guru-guru kita mungkin, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau suka belusukan. Setelah beliau menyelesaikan tugas kenegaraannya di siang hari, kalau ada waktu di malam hari, beliau belusukan untuk mencari tahu keadaan rakyatnya. Di satu malam, Sayyidina Umar bin Khattab saat belusukan, tentunya tanpa disertai oleh pengawal ataupun mungkin ajudan ataupun asisten, beliau berjalan dan tertumpu perhatiannya kepada satu rumah di mana di situ tinggal seorang ibu dengan seorang putrinya. Beliau mendengar percakapan keduanya, di mana sang ibu mengatakan, "Wahai putriku, tambahkan ke dalam susu yang akan kita jual besok air, agar supaya kita ini bisa bertambah keuntungannya, karena kebutuhan kita sekarang banyak." Maka putrinya menjawab, "Ibu, tidakkah ini adalah merupakan satu kecurangan yang dilarang oleh khalifah kita, Umar bin Khattab?" Maka ibunya pun menjawab, "Putriku, Umar tidak ada. Dia tidak melihat kita, pegawainya tidak melihat kita, dan tidak akan sadar bahwa kita akan menambahkan air di dalam susu kita." Dan diketahui memang ibu dan anak ini merupakan seorang penjual susu di pasar waktu itu. Maka putrinya pun menjawab, "Ya Ummah, Umar lam yarana walakin Rabba Umar innahu yarana." Wahai ibu, memang betul Umar tidak melihat kita, akan tetapi tidakkah Tuhannya Umar, Allahu Jalla Jalaluh, selalu melihat apa yang kita lakukan. Ta'ajjaba Umar bihada, maka Umar pun merasa takjub dengan dialog ini. Kemudian beliau pulang ke rumahnya. Esok harinya dia perintahkan dia punya anak namanya Asim bin Umar ibn al-Khattab untuk menikahi daripada si putri ini. Dari keduanya kemudian lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Dari sini mungkin kita ingin dapatkan satu pelajaran bahwasanya betapa tingkat ruhani dan keimanan seseorang itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah sehingga seakan-akan Allah itu dekat kepada kita. Dan inilah mungkin salah satu tujuan di antara tujuan-tujuan puasa. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan terkait dengan masalah puasa, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam", sampai syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, sampai kepada ayat "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib". Dan ketika hambamu bertanya, ketika hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang diriku, katakan aku ini dekat. Allahu qarib, Allah itu dekat. Bal aqrab min hablil warid, bahkan lebih dekat dari urat leher yang ada pada diri kita. Masalahnya banyak di antara kita tidak merasa bahwa Allah itu dekat. Banyak di antara kita merasa seakan-akan Allah itu ada di Mars mungkin, atau di Pluto mungkin, atau bahkan ada di dimensi lain dalam kehidupan ini yang tidak akan pernah melihat kita dan tidak tampak, tidak hadir di hadapan kita. Hal inilah yang kadang-kadang membuat kebanyakan kita manusia melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan, karena menganggap semuanya ini adalah merupakan hal-hal yang akan luput dari perhatian Allah Jalla wa'ala. Puasa, salah satu daripada hikmahnya adalah membuat kita semakin merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sampai kepada maqam ihsan, di mana Rasulullah SAW katakan, "Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah." Ihsan itu adalah suatu kondisi ruhiyah, ruhani, kejiwaan dan hati kita, di mana kita seakan-akan merasa Allah itu bisa kita lihat. Kita melihat Allah dalam segala keadaan. Kalaupun kita tidak sampai kepada kondisi itu, minimal kita ada dalam kondisi di mana Allah selalu mengawasi dan mengamati kita. Sikap ini adalah maqam muraqabah. Kalaulah tidak sampai kepada maqam musyahadah, di mana kondisi ruhani kita selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pengawasan Allah itu intens kepada kita 24 jam, tidak pernah berhenti, tidak pernah ada jedanya, akan membuat kita sebagai hamba Allah selalu bersikap untuk jujur di dalam kehidupan kita, memiliki integritas dalam setiap apa yang kita lakukan atau amanah yang kita emban, jabatan yang kita pegang. Maka inilah sikap ihsan, sikap al-muqarabah yang ingin Allah tanamkan kepada diri kita dalam puasa kita, karena sesungguhnya tidak ada yang tahu kita puasa kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Maka dari itu, mudah-mudahan
puasa ini akan membuat kita semakin merasa dekat kepada Allah dan merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, dan apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, semuanya akan tampak, bahkan nanti akan ditampakkan oleh kita semua, kepada kita semuanya, sebagaimana Allah katakan, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ihsan dan menjadi para muhsinin dalam kehidupan ini, sehingga kita kelak akan mendapatkan kejayaan, kemenangan, syurganya Allahu Jalla wa'ala. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.